Halo semuanya, saya Lavita dari kelas 7B absen 19. Hari ini saya akan menjelaskan tentang SDR pertambangan. sumber daya tambang adalah sumber daya alam yang berasal dari dalam perut bumi dan bersifat tidak dapat diperbaharui. Sumber daya tambang pun dapat diproses pertambangannya atau penambangan baik di darat maupun dilepas di pantai. Ini dia caranya untuk menghemat sumber daya dari tambang. Pertama, menghemat penggunaan bahan bakar seperti bensin dan gas LPG merupakan hasil pengolahan minyak bumi. Jadi harus hemat-hemat menggunakan bensin dan gas LPG. Kedua, daur ulang logam. Beberapa barang dari logam dapat didaur ulang kembali menjadi barang baru. Menghemat penggunaan listrik. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, perlu dijaga kelestariannya. Jadi kita harus hemat-hemat menggunakan listrik agar terjaga kelestariannya. Jenis tambang, ada banyak. Spurting, mineral radioactive, mineral logam, mineral buchan logam, bachabara termacit, bitumen padded dan, batuan aspal, minyak dan gas bumi, dan panas bumi. Pertambangan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan A, bahan galian strategis. Bahan galian dan tambang golongan dikelola oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta serta penting untuk keamanan dan pertahanan negara. Contoh bahan galian. Golong A adalah minyak bumi dan gas. Golongan B, bahan galian vital. Bahan galian ini berguna untuk memenuhi hajat kebutuhan masyarakat karena adanya keterbatasan. Maka pengelolaan tambang ini harus izin pemerintah. Contoh bahan galian golongan B: emas, perak, tembaga. Golongan C, bahan galian industri. Bahan tambang golongan C biasa digunakan pada bidang industri atau bahkan langsung digunakan oleh masyarakat. Contoh tambang golongan C: batu, pasir, dan kapur. Pemanfaatan SDA tambang di Indonesia harus mengikuti aturan dari negara yang telah dibuat. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah melalui berbagai tahapan persyaratan yang meliputi prospeksi, eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan. Prospeksi, kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga. Eksplorasi, kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar, rata-rata, dan besarnya cadangan endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Eksploitasi, kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan. Pengolahan, aktivitas untuk memurnikan, meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang tidak berharga. Manfaat dari sel tambang adalah 1. Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 2. Sebagai sumber pendapatan negara dan daerah. 3. Sebagai sumber lapangan pekerjaan. 4. Dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa impor. 5. Mengembangkan daerah terpencil. 6. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Mungkin itu saja dari saya. Maaf jika banyak kesalahan karena lag. Baik, terima kasih. Silakan lihat kredit dan speed up ya. Terima kasih. Goodbye.